Mohon perhatian, apel pagi dimulai. Wali Kota Bandung bertindak selaku pembina apel menuju mimbar apel. Peserta disiapkan. Penghormatan peserta apel. Hormat! Gerak! Siap! Gerak! Laporan pemimpin apel. Siap! Laksanakan. Amanat pembina apel. Pasukan distrak. Perhatian! Istirahat di tempat! Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati seluruh pejabat dan karyawan pemerintah Kota Bandung. Yang saya hormati para pengusaha yang menjadi mitra pembangunan Kota Bandung. Yang saya hormati pasukan berkaos hijau sebagai pahlawan kebersihan Kota Bandung. Tepuk tangan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan adik-adik Paskibra Kota Bandung. Karena dulu saya Paskibra juga ikut mengibarkan bendera di sini zaman SMA. Ternyata mungkin ada hal ajaib sehingga alhamdulillah bisa hadir di sini dalam posisi sebagai pembina upacara. Hari ini hari Selasa, hari istimewa. Kalau kita lihat ke angkasa, langit cerah ceria, menandakan Allah selalu tersenyum kalau melihat Kota Bandung. Jadi saya mengingatkan, jangan lupa bersyukur atas segala nikmat. Bisa hadir di hari Selasa dengan sehat, bisa bekerja, bisa bertemu teman-teman, bersilaturahmi, dan lain sebagainya. Kalau kita selalu bersyukur, insya Allah nikmat selalu ditambah. Syukur yang pertama, kita syukuri Kota Bandung ini faktor cuacanya. Cuacanya itu selalu nyaman. Dulu Bandung didirikan juga karena dari zaman dulu sampai sekarang cuacanya tidak berubah, kurang lebih 19 sampai 23 derajat. Jadi makan di dalam mau makan di luar ruangan sama-sama enakeun. Karena makan enak, orang Bandung hobi eksperimen dengan kuliner. Maka tidak salah bulan Februari kemarin Bandung terpilih sebagai kota destinasi kuliner nomor 1 di Indonesia. Tepuk tangan untuk Kota Bandung. Dan kalau kita bekerja lebih keras, bukan tidak mungkin kita menjadi destinasi kuliner nomor 1 dunia dan akhirat mungkin ya. Jadi mari bersemangat. Faktor cuaca melahirkan kenikmatan duniawi yaitu makan enak. Faktor cuaca juga melahirkan orang Bandung pinter-pinter. Kenapa pinter-pinter? Karena sekolah di Bandung ini jumlahnya banyak. Universitasnya aja lebih dari 50. Sehingga berkumpullah orang-orang cerdas di Kota Bandung. Karena faktor cuaca juga, orang Bandung ini hobinya ngariung, selalu berkumpul,
Saya yakin Bapak Ibu yang ada di depan pasti minimal punya 3-4 kelompok di luar dirinya sendiri. Coba cek. Kalau ngalamun lebih khusyuk dan diri, ya. Sehingga orang Bandung ini romantis. Makanya bikin lagu gampang di kota Bandung. Musisi paling banyak datang dari kota Bandung. Jumlah band metal di Bandung kurang lebih dari 200-an grup metal. Jumlah band metal di Jepang, di Amerika, dan di Inggris di jumlah jamlet masih kalah dengan jumlah band metal kota Bandung. Jadi selain kuliner, Bandung juga adalah kota metal sedunia. Nah, itu boleh. Ini statistik. Karena faktor cuaca. Karena faktor cuaca, orang Bandung lebih modis. Karena dingin, kita bisa berpakaian seperti orang Eropa, jaket, pakai shawl, macam-macam. Coba kalau daerahnya panas haludak. Ya. Makanya, kalau nanti kita jadikan Bandung sebagai pusat fashion Muslim sedunia, itu mungkin. Karena tren jilbab itu juga orang Bandung, hijab bersama macam-macam ya. Sekarang mah jilbab aja kainnya nggak cukup satu. Kalau ibu-ibu kita kan satu kain, sekarang anak-anak muda ada yang 5, 6, seluruh warna pelangi ada ya, dengan alasan modis. Makanya Lebaran juga orang Bandung mah pasti modis-modis ya. Ngejar modal diskon buat murah meriah. Apa hubungannya dengan apel hari ini faktor cuaca? Orang Bandung ini terkenal kalau diajak untuk kebaikan, rata-rata selalu semangat. Itu saya bahagianya sebagai orang Bandung. Awal Juni saya diminta ke Singapura berpidato di depan 400-an wali kota sedunia, diberi kehormatan. Saya tidak minta, ya. Si panitia bilang begini, Mr. Mayor, tolong sampaikan gagasan-gagasan baru membangun kota, khususnya kota Bandung, yaitu kolaborasi. Jadi di Singapura saya tidak pidato urusan publik transportasi dan terjadi. Tidak ngomongin infrastruktur karena lagi dibangun. Saya ngomongin gotong royong. Saya ngomongin kolaborasi. Hanya di Bandung ada gerakan cinta biopoli. Dalam 1 minggu, 10.000 manusia Bandung ngebor anak Bandung untuk biopoli dengan jumlah kurang lebih 350.000 bak. Itu mau mencapai rekor dunia ini. Hanya di Bandung ada brigadir RW, 1 RW punya 1 polisi. Hanya di Bandung kita ada program namanya Bandung Memanggil. Sudah hampir 1000-an anak mahasiswa tingkat akhir dan sarjana magang di Pemkot Bandung. Kita dapat 6 software dihibahkan oleh anak-anak mahasiswa ITB. Tugasnya saya puji-puji sehingga dapat nilai A, hasilnya kita pakai gratis, nggak bayar. Nah, itu. Jadi kolaborasi ini adalah wajah Bandung ke depan. Tapi ada tapi ya, kekurangan orang Bandung modis tapi sok ngaruntah, nah itu masalahnya. Setiap acara pasti nyampah. Kemarin di Twitter aja zaman Lebaran, mobil-mobil mewah buang sampah ke jalan. Kayak mobil Alphard, kayak mobil Mercy. Jadi nggak ada hubungan orang kaya ya berpendidikan dengan budaya kebersihan, penyambung. Mental kalau tidak terlihat oleh mata saya berarti aman gitu. Nah oleh karena itu kita tidak boleh menyerah. Maka lahirlah
gerakan kolaborasi lagi namanya GPS, Gerakan Pungut Sampah. Maka saya minta semua yang hadir di sini ikutan. Tiap hari Senin, tiap hari Rabu, tiap hari Jumat kita pungut sampah 10 menit aja. Radius 0 sampai 100 meter dari sekolah, rumah, atau kantor. Jadi jangan hanya beberes halaman kantor, insya Allah rada bersih, tapi rada geser sedikit 50 meter ke kiri ke kanan. Kalau semua melakukan menjadi budaya, insya Allah Bandung itu bersih. Tapi tadi adalah kita sudah ada pasukan pahlawan kebersihan ini yang bertugas membersihkan jalan, trotoar, dan lain-lain, di mana semuanya adalah sumbangan dari para pengusaha yang baik hati. Tepuk tangan untuk semua. Kalau para pengusaha ini mau bisa menyumbangkan kebaikan ini, berarti ada grup-grup pengusaha lain yang akan ikut. Maka ini menjadi contoh, karena jalanan kota Bandung besar. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kalau nanti gerakan pungut sampahnya sudah jadi budaya, tim kebersihannya juga jumlahnya 4 kali lipat dari hari ini, yang dibantu oleh pihak ketiga, saya yakin insya Allah ya, Bandung yang bersih, yang nyaman, yang enak, dan itu bisa kita hadirkan. Kita juga lagi menyiapkan edaran wali kota, dan saya minta kita duluan yang bertanggung jawab. Setiap mobil di kota Bandung harus punya tempat sampah sendiri. Nah ini sebelum edaran tertulisnya keluar, saya minta yang mendengarkan suara saya, kalau punya mobil, dari sekarang harus punya tempat sampah sendiri. Jadi kalau ada nyampah, simpan di tempat sampah di mobil. Kan ada pepatah, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya, ya. Jadi semua terdistribusi dengan baik sesuai dengan karakter. Saya kira itu tanda penyemangat, dan saya minta PNS juga disiplin. Zaman sekarang orang melapor gampang. Kemarin sudah saya tegur 2 orang petugas di Sdukcapil. Kenapa saya tahu? Karena warga yang dilayaninya kecewa. Satu, gede ambek. Kedua, minta uang. Anak Bandung sekarang apa pinter, dengan HP-nya aja pelan-pelan dijepret, crack gitu. Upload ke internet, ketahuan, kerekam wajahnya, malu kan? Beda sama zaman dulu, zaman sekarang mah dunia dalam genggaman HP, direkam suaranya, difoto wajahnya, susah. Jadi hati-hati, dan kita ingatkan lagi, jadi PNS hese, betul nggak? Lahir batin. Setelah jadi PNS, jangan kotori kehormatannya dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau ingin jadi kaya, jangan jadi PNS, jadi pengusaha. PNS mah kebahagiaannya bukan dari kaya, tapi kepuasan melayani masyarakat. Tapi betul, PNS harus sejahtera. Itulah saya akan berjuang 5 tahun ke depan mensejahterakan. Sejahtera itu tidak diganti dengan kaya. Sejahtera itu cukup. Kita di Jalan Jakarta nanti mau ada program apartemen murah, itu pada ikutan daftar. Siapa yang dulu punya rumah, ikutan. Harganya sepertiga harga pasar. Karena nanti kita punya cara baru mengelola aset, apartemennya hak milik. Bukan usul apartemen. Ini bagian dari supaya kita sejahtera. Tapi ingat ya, zamannya sudah canggih gitu. Jadi kalau mau macam-macam, kita ketahuan oleh petugas yang saya tegur tadi. Saya kira itu poin-poin pagi ini ya. Kembali kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Jaga kota ini menjadi kota yang bersih. Saya ingin warga Bandung juga warga yang paling bahagia. Makanya setelah Pilpres, setelah Lebaran,
Culinary Night kita hidupkan lagi, festival-festival kita hidupkan lagi, taman-taman dibanyakin ya. Insya Allah 12 taman baru dalam waktu 2 tahun akan kita hadirkan. Yang paling saya tunggu-tunggu alun-alun sedang direnovasi. Nanti kalau sudah jadi itu kelasnya kelas Singapura. Apa itu kelas Singapura? Tidak ada paving block, harus granit, sehingga ciri kota maju itu perkerasannya granit. Ya. Nanti kalau sudah jadi akhir tahun silahkan kita lihat wajah alun-alun yang baru mewakili mimpi Bandung Juara yang satu persatu tangganya sedang kita naiki. Nah, saya ingin PNS-nya bersemangat ya, karyawan Pemkot Bandung bersemangat. Apresiasi sudah banyak, mudah-mudahan kita menjadi kota yang membanggakan. Jadi Bapak bangga, Ibu bangga kerja di Pemkot Kota Bandung karena banyak inovasi yang kita hadirkan. Pesan saya kepada PNS terakhir 3 ya, jangan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, jangan tidak berprestasi, seaya-aya, sekadarnya nggak bisa. Yang terakhir jangan berpolitik, komat, ya, fokus saja pada pekerjaan. Kalau mau berpolitik keluar dari PNS, masuk ke urusan politik. Nah, ini masih banyak saya temui yang masih korupsi juga, sudah ada catatannya banyak. Masih ada juga yang tidak berprestasi, target-target tidak terkejar, dan masih ada yang berpolitik juga. Nah, mudah-mudahan kita tidak masuk ke kelompok yang 3 tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kepada pasukan hijau, terima kasih. Anda adalah pahlawan kebersihan. Dan saya selalu sampaikan, nanti di akhir tahun kita lombakan siapa-siapa yang jalannya dinilai paling bersih, nanti ada door prize, ya, minimal motor, maksimal umroh. Oke, saya akan upayakan. Kalau dananya nggak ada, umrohnya ke PVJ dulu boleh nggak ya? Shopping-shopping, tawaf di sini. Tapi intinya saya ingin mengapresiasi, tapi buktikan dulu kerjanya, ya. Buktikan semangat. Kalau Bandung bersih, amal ibadah ibu tuh 2 kali lipat. An-nadhafatu minal iman, kan? Kebersihan sebagian dari iman. Nah, jaga kekompakan. Kalau hasilnya baik, saya akan mengapresiasi. Karena saya target tahun ini Desember, Bandung di mana-mana nggak boleh ada sampah lagi. Semangat ya. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada pagi ini kami telah siap sedia untuk melaksanakan tugas yang dibebankan ke pundak kami masing-masing. Oleh sebab itu, hanya kepada Engkaulah ya Allah, kami memohon petunjuk dan bimbingan untuk kemampuan kami dalam menunaikan tugas demi kejayaan negara, bangsa dan agama kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Semoga Engkau ya Allah mengabulkan semua upaya dan niat baik kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Laporan pemimpin APEN. Bukan Ibu Bapak. Hormat! Red!
apel pagi selesai, pembina apel berkenan meninggalkan mimbar apel. Selanjutnya peserta dapat dibubarkan. Sudah 8 jalur Mastur sudah jadi, sudah ganti 13 lewati, kemudian Galuru, Riau, dan Jawa Tengah. Dan ini insya Allah kan ada satu provinsi, kemudian Braga, kemudian Pesta, sekarang 14 Pak. Itu masih bisa diterima. Kita tambah dari kombinasi dari bisa dimaksimalkan seperti yang bantu karena si atas ya, jadi bisa satu teman-teman. Gimana semangat? Pas yang dimana? Yang siapa gimana? 1, 2. Jam berapa ngerjainnya? Jam 12 nama. Tinggal di mana Ibu? Boleh enggak? Sudah? Pokoknya mah buktikan Bandung bersih, insya Allah saya mengapresiasi. Nanti ada penilaian akhir tahun. Sugan banyak. Tapi kan harus buktikan dulu prestasi kerjanya. Dan mudah-mudahan kalau ini berhasil, pasukan pertama ini jadi contoh. Kalau nggak berhasil kan susah dijadikan contoh. Kali yang pasukan yang sekarang semangat, kerjanya profesional, bersih, saya ingin duplikasi ke seluruh Bandung karena butuh 10 pasukan lagi sebanyak ini gitu. Jadi saya minta tolong buktikan pasukan yang pertama ini kerjanya maksimal gitu. Ini satu grup ini berapa orang? 46 Pak. 46 Dengan pengawas 3. Terus supir Trida 1, roda 3 dengan kenek 1. Saya kasih nama ini pasukan Melati Putih, ya. Kahiji bersih, K2 sengit. Ya. Jadi kalau nanti ditanya ini grup mana? Melati Putih. Laguna. Ya. Nanti grup kedua saya kasih nama yang lain juga. Nah, grup Melati Putih ini tolong tunjukkan sesuai namanya, bersih sengit pokoknya. Terus jangan gini, saya minta berinisiatifnya. Ini misalnya, ini mah sana Jalan Abdi, ini ke Bandung mah tong pilih-pilih gitu. Memang tugasnya di Ciamplas, tapi kalau ternyata lagi lewat ke jalan apa, tinggal air kotor, wayahna punya ke Bandung ya ikutan turun. Saya juga selalu begitu, tiap Senin Rabu ya. Jadi dengan begitu, insya Allah target akhir tahun Bandung bersih bebas sampah. Terus singgalaknya, ya, jadi kalau ada yang buang sampah, bilangin Pak Wali ngambek gitu. Jadi diingatkan aja. Pak, lagu udah bersih-bersih tadi dari mobil. Masa lengkeng buat, kok dimarahin aja kan? Boleh dong beli, Meh. Rokok, ya, kebanyakan mah rokok. Tisu, rokok. Pasti dipastiin tenang. Kita berada di jalur yang benar. Nanti alasannya macam-macam uangnya. Saya disuruh wali kota gitu aja. Disuruh wali kota memarahi orang yang buang sampah sembarangan. Oke? Jadi diberi wewenang wilayah Nungaruta, Balai Doger. Sarekan. Ya pernah singgalak, supaya bagian dari perjuangan. Ya. Tidak ada perjuangan yang mudah. Paham ya? Karena kita jika zaman jahiliyah Nabi G, orang suci dibaledokan oleh orang-orang yang tidak mengenal. Nah, ini kan bagian dari perjuangan. Bandung kotor oleh perilaku. Makanya tadi saya bikin aturan, mobil harus punya
sampah supaya mengurangi beban Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau nggak ada volume sampahnya nggak berkurang kan nggak ada perubahan. Makanya semangat, percaya diri, bersih, motivasi. Terus kalau ada yang nyampah dimarahin aja. Kalau urusan sampah mah mau kasar boleh aja, karena perlu dikasih pelajaran, gitu ya. Dan selalu pakai ininya supaya jelas nanti siapa yang bisa kita apresiasi. Bajunya ada berapa? Baru satu. Kalau udah malam-malam Pak. Kering pakai apa? Oh, rompinya belum. Udah 3 hari baru cuci. Cucinya malam-malam Pak. Insya Allah pekan 2 mudah-mudahan bisa 2 Pak. Ya, Kita latih mereka untuk militan dulu Pak Wali. Ya. Kalau rompi mah kan bajunya bisa apa? Saya kira itu ya. Semangat. Karena pada masa masih Ramadan Pak, ada orang besar barangkali dia pakai mobil mewah, dia turun sengaja menyamperin saya Pak dalam rangka hubungannya dengan kebersihan. Dia tanyakan Pak, apa perbedaan antara Bandung bermartabat dan Bandung juara? Saya tidak bisa menjawab secara lugas Pak. Saya katakan saja, insya Allah saya agendakan, saya akan tanyakan ke Pak Wali. Alhamdulillah pada hari ini sempat. Terima kasih Pak. Jadi Bandung juara itu adalah semangat hidupnya. Kita harus punya semangat juara, walaupun belum juara. Tapi kayak kita berkompetisi main bola. Kalau nggak ada semangat juara kan main bolanya juga asal-asalan. Tapi karena semangat juara, kita harus menunjukkan prestasi kerja keras menuju Bandung yang bermartabat. Kalau bermartabat itu terhormat. Untuk menjadi terhormat kan ada kerja kerasnya, ya. Ada kerja cerdasnya, ada kerja ikhlasnya, ada kerja tuntasnya. Nah itulah yang disebut Bandung juara, semangat etos kerjanya. Saya juga ingat, jangan sampai saya masih ada laporan yang bersih-bersih teh sampahnya teh dibuangnya ke selokan, Omat ya, yang bikin banjir teh itu. Selokan itu sebetulnya kalau yang ada selokan Pak. Iya. Tapi sayang sih diambil juga. Alhamdulillah taman kota juga. Kan kalau sehari mah nggak bilang beres, tapi kan kalau tiap hari dapat lama. Jadi orang Bandung teh hobi kukulutus, kunaon banjir, beri manehna micin muntah gitu. Ya. Ini mah ada matematika. Siapa yang buang sampah akan memampatkan gorong-gorong. Gorong-gorong mampet, air mudah banjir. Mun air banjir, aspal rusak. Makanya seumur hidup orang teh ngaspal we terus. Gitu kan? Nah, jadi saya titip selokan tolong dibersihkan. Jangan sekali-kali capek terus jangan begitu ya. Jadi ini harus jadi teladan. Kalau ini berhasil, saya bilang tadi, saya ingin perbanyak minimal 10 grup lagi. Itu ya? Ada pertanyaan lagi? Sudah pada nikah semuanya? Yang belum nikah, Cung. Nanggung pula di sisi kamu. Sudah saya sediakan tempatnya, ada namanya Taman Jomblo ya. Istirahat. Oke, kita home pimpah dulu, semangat. Jangan lupa yel-yelnya kita punya yel. Oh, ada ya. Yang nggak nyampe pegang pundak aja. Apa yel-yelnya? Iya. Atau sampaikan Aku. Bisa. Oh, sekali lagi. Kalau bilang aku, kamu bilang bisa. Kalau saya bilang Bandung, bilang juara ya. Ya, betul. Jadi aku sekali, Bandung sekali. Siap? 1, 2, 3. Aku. Bisa. Bandung. Juara. Supaya mereka menceritakan kepada kami selama 10 hari tidak ada yang merendahkan kerjaan
Sehingga kita beri simbol kalau begini udah tahu kan bagaimana ini kita memuji orang dan kita mengekspresikan dengan tepuk tangan ya. Ingat pesan di depan Pak Wali, ini mujizat teman-teman. Tidak kita perkirakan bahwa Pak Dirut mengundang kita. Kelihatannya sederhana, kita hanya diundang. Tetapi yang paling hakiki adalah bagaimana seorang wali kota menghargai teman-teman. Bukan hanya yang sudah menghargai di jalan, tapi juga punya kepedulian. Ini kelompok pertama Melati Putih. Kalau ini baik, insya Allah, ya, Anda menjadi uji coba, dan kalau baik akan menarik yang lain. Sehingga sering kami pesankan Pak Wali, jangan ada satupun di antara kita yang nggak someah. Ya, slogan kita apa? Salam, Senyum, sapa, santun, semangat. ya. Setiap orang yang melihat Anda baik akan baik, tapi satu orang saja berbuat tidak baik, kena semua. PD kena, semua kena. Tapi kalau Anda bisa menjadi slogan yang baik, di kesempatan ini kalau tidak keberatan Pak Wali mungkin bisa memegang ini sebagai simbol sederhana. Sengaja di kaos ini coba dibalik teman-teman. Kita tidak memberi pesan sponsor, hanya kita ingin semua masyarakat yang membaca di jalan itu membantu kami membuat musik. Ini seperti ini, ya. Terus sudah mungkin. Oke, sama-sama sini. Pak. Kita beri kepada juga Pak Kusnadi dan Pak Rudi, kita doakan juga Pak. Ingat teman-teman ya, kontrak kita kan panjang ya. Kalau pengusaha tidak membantu kita, berarti kontrak selesai tidak ada tuntutan ya. Jangan tuntut Pak Wali Kota. Ya, insya Allah kita kerja baik. 3 bulan dulu ya. 3 bulan dulu. Kalau kerja baik, Kita umurnya ingin panjang, 3 bulan prestasi dulu ya. Yang lain ada yang jawab belum? Ya. Kamera mah. Siap. Maju dikit. Udah kelihatan? Pak, jempolnya. Akung, bisa. Bandung, juara. Bulan awal ya. Saya berharap banyak. Kalau bulan yang bersih itu. Oke, semangat ya. Amin. Oh iya. Jadi ini nanti kita tempel di tridannya. Nah, Triseda itu. Presiden dibantu oleh PT Kebersihan, Pak. Jadi memang diberikan beliau sehingga bisa dioperasionalkan. Ya, dan mudah-mudahan ini nggak sia-sia. Oh, enggak. Saya berharap kalau evaluasinya bagus sih. Untuk pengawas 2. Pengawas ada 5, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Kita minta evaluasi bulanan. Oke, langsung. Ya, saya juga ada pelantikan ini. Pelantikan DPRD Bali. Semua sekali Pak Kusnadi.